Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk mengerti, memahami karya keselamatan-Mu dengan cara-Mu, bukan dengan cara kami. Bantu kami ya Bapa untuk memahami, menyelami, dan menghayati jalan-jalan, terutama jalan keselamatan, lewat penderitaan, lewat salib, lewat dosa kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita ingat dan kita tahu bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan mengeluh dan bosan dengan hidup mereka. Kan kita bisa bayangkan bahwa itu sungguh bisa dimengerti. 40 tahun mereka di padang gurun. Mereka mendapat makanan mana ya, yang berupa dibuat menjadi roti. Kemudian daging dari burung-burung dara. Setiap hari, setiap malam, setiap saat. Mereka bosan dan mengeluh pada Tuhan dan semacam menghujat Tuhan dengan kata-kata yang kasar. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mengirim ular tedung sehingga banyak yang mati. Kemudian mereka minta kepada Musa untuk mohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, pajanglah ular tedung yang di kayu. Dan setiap orang yang memandang ular tedung itu, ular tembaga itu, maka dia akan selamat. Ini mengisahkan kita tentang apa? Tentang salib, saudaraku terkasih. Ya, kita harus menanggung penderitaan ya karena dosa, karena kelemahan, karena keterbatasan kita. Dan kita tidak boleh dan tidak bisa mengeluh dan marah kepada Tuhan karena dosa-dosa kita sendiri. Tetapi ketika kita melihat salib Tuhan Yesus yang telah menghancurkan kuasa dosa itulah, dan itu menyelamatkan kita. Salib itulah yang menyelamatkan kita. Sekali lagi, salib itulah yang menyelamatkan kita. Salib itulah yang membuat kita dewasa. Salib itulah yang membuat kita bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa dan matang. Ketika orang tidak berani menanggung salib atau lari dari salib atau mencari hiburan-hiburan di luar salib, maka dia akan hancur hidupnya. Mencari kesenangan, kenikmatan hanya karena menjauh dari salib. Ya, tidak mau menanggung salib itu, tidak mau merangkul salib itu, tidak mau mengimbris salib penderitaanku sendiri sekarang ini. Apapun bentuk penderitaan, katakanlah apapun bentuk penderitaan, ya maka dia harus kembali kepada gereja. Dia kembali kepada sarana-sarana yang dipunya oleh gereja. Beberapa hari yang lalu ada seseorang menceritakan kepada saya bagaimana seseorang itu hidupnya sungguh-sungguh menderita, sungguh-sungguh katakanlah ditipu, ya hidupnya nggak karuan, ya, entah karena apapun juga. Lalu apa jawaban saya? Kembali kepada gereja, pergi ke Bapa pengakuan, ya ampuni segala dosa-dosa apapun juga. Kemudian doa rosario, datanglah kalau bisa ke gereja setiap hari, baca kitab suci, berjumpa kembali dengan Yesus yang tersalib. Itulah Yesus tersalib yang selalu dipajang di rumah kita, di tembok rumah kita. Dialah yang menyelamatkan kita, dialah yang menebus kita. Asal kita dengan rendah hati datang kepadanya dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Tak dosa pikiran, dosa perasaan, dosa emosi atau dendam-dendam di masa lalu. Mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Itulah bagian dari rekonsiliasi yang sungguh diperlukan dalam hidup kita bersama. Maka saudaraku terkasih, semoga salib-salib penderitaan dan segala kekurangan-kekurangan kita dapat Tuhan berikan dan terima pada kita semua. Tuhan memberkati Anda dan mari kita menanggung salib kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Dan itulah yang dikatakan juga oleh Yesus kepada kita hari ini dalam bacaan Injil, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menanggung salib kita sendiri, untuk berani ya. Karena kenapa demikian? Yes. Salib Yesus itu menjadi tanda kemenangan karena Yesus bukan dari dunia ini. Sekali lagi, dari dunia ini tapi dari atas, dari Allah sendiri. Ini harus kita sadari sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Sekali lagi, Yesus itu bukan Yesus yang manusia yang dari bawah tapi dari atas. Karena dari atas dia bisa menyelesaikan problem hidup kita apapun seberat apapun.
Kalau dari bawah kita sulit sekali mengakui kedirian kita ya dengan keberdosaan kita. Maka percayalah pada Yesus, yakinlah pada Yesus, berserahlah kepada Yesus, persembahkan pikiran, hati, raga kita, salib kita kepada Yesus, dan penuh kerendahan hati. Orang yang berani menyerahkan kepada Yesus itu adalah orang yang rendah hati, orang yang mengakui bahwa dosalah yang menyebabkan kehancuran manusia, dan manusia tidak dapat secara penuh untuk menyelesaikan segala perkara hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua ya, dan sadar bahwa salib hidup kita itu menjadi tanda kesembuhan kita. Ada istilah disebut wounded healer. Seorang penyembuh karena dia sendiri adalah orang yang terluka, yang telah disembuhkan, yang telah dibebaskan dari segala macam dosa dan kelemahan. Dan dia akan menyembuhkan orang lain. Ketika dia sembuh, maka dia akan menyembuhkan orang lain. Tapi ketika dia tidak sembuh, dia marah, tambah sedih, tambah susah, ya tapi nggak bisa. Tidak bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Semoga kita menjadi penyembuh orang lain dengan menyembuhkan diri kita sendiri, dengan Yesus menyembuhkan diri kita sendiri, dan kita dipakai Tuhan untuk membantu orang lain ya, disembuhkan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam salib. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.